Kedatangan legenda timnas Belanda seperti Patrick Kluivert hingga asisten pelatih yang punya track record yang sangat bagus di pentas Liga Belanda tentunya akan membuat kualitas timnas Indonesia makin menarik dan makin kuat. Tak hanya itu saja, beberapa pemain yang selama ini sulit didapatkan oleh PSSI juga kemungkinan akan membuka hatinya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu, semua sepakat kalau perkara taktikal 60-70% itu akan diurus oleh Alex Pastoor yang memang di Belanda dijuluki sebagai profesor. Atas dasar itulah, kemungkinan akan ada banyak perubahan fundamental atau perubahan dasar dari sistem baru yang akan dimainkan timnas Indonesia. Seperti yang semua kita tahu, kalau tahun 2025 akan menjadi tahun yang cukup krusial bagi timnas Indonesia, khususnya timnas senior yang sedang berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dengan segala dinamika yang ada, 4 laga sisa pada akhirnya harus benar-benar bisa dimaksimalkan. Tentu semua juga paham kalau salah satu cara untuk membuat timnas jadi lebih kuat adalah melalui program naturalisasi. Dan suka tak suka, kalau keberadaan legenda ternama seperti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama pada akhirnya memang membuat para pemain grade A menjadi semakin yakin. Ya, setelah muncul beberapa nama, kembali sosok Ian Maatsen adalah salah satu yang disorot. Di mana pemain Aston Villa itu memang diketahui menjadi salah satu target utama PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski sampai detik ini belum ada kata-kata yang keluar dari mulut sang pemain, namun setidaknya ia pernah memberikan kode dengan berbicara bahasa Indonesia. Selain itu, darah Indonesia juga mengalir dalam dirinya. Kalau ia belum kunjung mendapatkan jam bermain di tim senior Belanda, bukan hal tak mungkin bagi dirinya untuk membelot ke timnas Indonesia. Apalagi jika melihat peluang yang ada, Indonesia bisa aja loh bermain di Piala Dunia tahun depan. Amin. Yes, Habibi, the Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Yes, Habibi, the Garuda national team. Dan di awal tahun 2025 ini sendiri, PSSI baru saja melakukan gebrakan yang cukup mengejutkan. Keputusan untuk memecat Sintayong dan menunjuk trio pelatih asal Belanda membuat semua orang penasaran seperti apa permainan timnas Indonesia ke depannya. Dan terpilihnya trio Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Danny Lanzat benar-benar akan menjadi kombinasi yang ideal. Soal Kluivert sebagai pelatih kepala, ia mungkin akan memiliki tanggung jawab lebih soal kontrol di ruang ganti. Dan dengan reputasinya sebagai legenda besar di sepak bola Belanda, kemungkinan para pemain akan paham serta mengerti apa yang diinginkan olehnya. Nah, perkara urusan taktik serta detail-detail kecil lainnya udah pasti itu adalah tugas Alex Pastoor serta Danny Lanzat sebagai asisten. Ya, dari semua itu, kita mengambil kesimpulan kalau perkara sistem, taktik, dan segala detail-detail kecil di atas lapangan, Alex Pastoor akan memegang peranan paling penting untuk membantu Kluivert. Tentu saja dalam hal ini, peran Lanzat juga nggak bisa dikesampingkan, karena ia pasti juga punya tugas yang tak kalah penting, terutama soal komunikasi. Team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Perubahan sistem di skuad Indonesia. Sementara itu, jika melihat trio pelatih anyar yang baru saja diperkenalkan oleh PSSI, kemungkinan besar akan ada perubahan yang sangat fundamental. Mungkin di atas kertas, dari sisi formasi, 4-3-3 atau 4-2-3-1 adalah opsi terbesar. Namun dalam hal penerapannya, pasti akan ada improvisasi yang disesuaikan dengan kapasitas pemain. Nah, kita tahu, kalau PSSI sedang mengupayakan proses Ole Romani dan juga Jairo agar bisa tampil di bulan Maret. Kalau Ole sudah 99% mungkin udah clear, tapi Jairo inilah yang butuh kerja keras lebih agar bisa pas waktunya.
Ya, jika keduanya udah bisa main, maka ya tadi, Pastur akan jauh lebih mudah membuat sistem permainan yang fresh, atau biar lebih enak kita sebutnya Pastur Ball. Dari sisi pemilihan pemain, kiper udah pasti milik Maarten Pas jika ia fit. Lalu 4 back di belakang, Kevin Dix, Marcel Gers, Jay Itzas, dan Verdong kemungkinan akan jadi pilihan utama, mengingat reputasi serta pengalaman mereka yang levelnya udah tinggi. Nah, di tengah dan depan inilah yang mungkin akan benar-benar menjadi pusat dari Pastur Ball ini. Ragnar Oratmangun yang di era Sintayong lebih banyak diperankan sebagai false nine atau winger bergantian dengan Rafa. Namun jika dilihat dengan seksama, kemampuan terbaik Wak Haji benar-benar akan keluar jika diberi peran sebagai free roll. Dan di FC Vidinter, peran itu ia mainkan dengan cukup baik. Kemudian kalau Jairo masuk, ia bersama Tom Hay akan jadi pusat permainan dalam sistem ini. Yang mana jika ditarik garis besar, Tom Hay dan Jairo akan main sebagai double pivot, sedangkan Ragnar ada di posisi nomor 10. Untuk winger kiri, Rafael Struijk tetap diprediksi tetap akan dipercaya, karena biar bagaimanapun, Pastur butuh pemain yang bisa membuka ruang serta menarik lawan. Dan Rafa, Mimin yakin akan lebih terlihat menonjol ketika sebuah tim bermain dengan gaya main menyerang. Sedangkan di kanan, Eliano Renders bisa juga menjadi kartu as dengan mobilitasnya yang tinggi. Dari situ, Ole Romani sebagai ujung tombak akan lebih punya banyak space untuk bisa mencetak gol. Intinya, kita percaya jika Alex Pastur ini adalah otak utama di balik terciptanya sistem permainan timnas yang baru, yang mana itu didukung oleh Danny Lanzat yang pasti juga berperan memberi masukan-masukan, serta Kluivert yang sebagai pelatih kepala akan membuat tugasnya jadi lebih ringan. Pokoknya, kalau ruang ganti kondusif, pemain enjoy, pasti perihal taktik mereka akan lebih enak untuk mencerna itu semua. Ian Maatsen mulai berubah haluan. Sementara itu, menurut kabar terbaru, dengan masuknya legenda seperti Kluivert, memang sedikit banyak membuat para pemain keturunan yang grade A minatnya tambah naik. Dan Ian Maatsen jadi satu nama yang diketahui juga merasa begitu, setelah berulang kali dicampakkan oleh Ronald Koeman. Terlebih, ia pastinya juga melihat progres dan peluang timnas Indonesia untuk bisa tembus level dunia. Meski begitu, Maatsen diketahui tetap santai dan memilih menunggu sikon yang tepat, di mana banyak yang berasumsi Maatsen ini udah tahu apa yang terjadi, namun ia hanya tidak ingin terburu-buru. Dan kita pun juga nggak tahu kan apa yang terjadi di balik layar. Dan terlepas dari apapun, semoga saja dengan masuknya pelatih baru yang punya pengalaman oke di pentas Liga Belanda akan membawa perubahan nyata bagi timnas Indonesia. Dan masuknya sejumlah pemain-pemain grade A akan membuat Indonesia makin kuat lagi. Intinya, bisa membawa Indonesia bersaing dan memaksimalkan sisa laga babak round 3 ini. Karena semua ingin melihat Indonesia bisa bermain di pentas dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.